Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rafli Faiz Fauji, Michael Arita, dan Lutfi Lukman Fatah. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint tentang materi virtualisasi untuk memenuhi tugas kelompok blockchain dan cloud computing. Eh, Langsung saja, virtualisasi adalah penciptaan sebuah versi virtual atau suatu proses abstraksi terhadap sumber daya komputer, seperti sistem operasi, server, perangkat, penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Virtualisasi juga bisa disebut sebagai sebuah teknik untuk menyembunyikan karakteristik fisik dan sumber daya komputer dari bagaimana cara sistem lain, aplikasi, atau berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Virtualisasi kini menjadi pilihan menarik bagi dunia usaha dan organisasi, terutama yang berskala kecil. Selain menghemat biaya, virtualisasi juga menghemat energi, karena merupakan salah satu cara tepat untuk memangkas biaya server. Jika sebelumnya satu mesin server khusus untuk database, file server, aplikasi server, web server. Dengan virtualisasi, semua fungsi tersebut dapat dijadikan dalam satu mesin server. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan virtualisasi. Sebelumnya, mohon maaf saya off cam karena terkendala jaringan. Oke, yang pertama ada kelebihan virtualisasi, menggunakan perangkat keras yang ada dengan lebih baik. Seperti kita ketahui, beberapa dekade terakhir, prosesor telah berubah dari 8 bit ke 16 bit ke 32 bit dan sekarang ke 64 bit. Tiap perkembangan ini akan menaikkan ukuran prosesor dan meningkat jumlah memori dan ukuran media penyimpanan yang dapat diakses oleh prosesor. Begitu juga dengan kecepatan dan kepadatan prosesor terus bertambah, di mana saat ini prosesor dapat dengan mudah melampaui 2 GHz dan mempunyai banyak inti prosesor di tiap chipnya. Menjalankan beberapa mesin virtual pada server yang telah ada akan mengefisienkan penggunaan server tersebut. Multiprosesor atau multi-core system bahkan dapat menjalankan mesin virtual yang berbeda pada inti prosesor yang berbeda. Hal ini mengambil keuntungan dari tiap inti prosesor. Yang kedua ada mengurangi harga perangkat keras. Dengan virtualisasi, tidak diperlukan lagi untuk membeli perangkat keras baru bila diinginkan untuk menambah server atau layanan. Menambah server atau layanan akan menambah kepuasan pelanggan atau pengguna. Ketiga, mengurangi infrastruktur IT. Setiap server fisik menggunakan listrik tertentu, ruang tertentu, dan sistem pendinginan tertentu. Dengan mesin virtual, maka kebutuhan listrik, kebutuhan ruangan, dan sistem pendingin tetap. Yang ketiga ada menyederhanakan sistem administrasi. Menjalankan beberapa mesin virtual pada mesin fisik mempengaruhi kesehatan dari sistem tersebut dan membutuhkan sistem infrastruktur, sebuah infrastruktur perangkat lunak atau migrasi atau cloning bila terjadi kesalahan perangkat keras. Yang kelima, meningkatkan uptime dan mempercepat failure recovery. Portabilitas dari mesin virtual akan membuat mudah untuk dipindah dari server yang lain jika ada kesalahan perangkat keras. Yang keenam ada menyederhanakan ekspansi kapasitas. Mesin virtual dapat dipindahkan dari satu mesin fisik ke mesin fisik yang lain, sehingga bisa mengambil keuntungan dari peningkatan perangkat keras seperti CPU yang lebih kuat, tambahan inti CPU, tambahan memori, tambahan kartu jaringan, dan lain-lain. Kemudian ada lebih sederhana dalam dukungan perangkat lunak asli. Dengan menjalankan sistem operasi dalam partisi logika, pengguna dapat meningkatkan ke sistem operasi yang baru tanpa kehilangan kemampuan untuk mengoperasikan perangkat lunak aslinya. Kemudian ada menyederhanakan pengembangan sistem level.
Solusi tradisional untuk testing kernel dan driver adalah dengan mereboot kernel tersebut. Tapi dengan adanya mesin virtual, maka reboot menjadi lebih cepat daripada reboot pada mesin fisik. Kemudian ada menyederhanakan instalasi dan deployment system. Dengan menggunakan sistem pengembangan yang tidak tergantung dengan perangkat keras tertentu, maka akan sangat mudah untuk migrasi sistem tersebut ke tempat yang lebih cepat, lebih kuat, lebih baik, perangkat outputnya, dan seterusnya. Kemudian ada menyederhanakan sistem dan testing aplikasi. Instalasi produk perangkat lunak yang tidak membutuhkan perangkat keras khusus dan mengujinya pada banyak sistem operasi yang berbeda akan menjadi mudah dengan adanya virtualisasi server. Oke, next, Kang. Selanjutnya ada kekurangan virtualisasi. Yang pertama ada satu titik kesalahan. Kelemahan dari virtualisasi server adalah menaikkan kemungkinan kesalahan pada sebuah perangkat keras yang ditempati oleh beberapa server virtual. Jika banyak server dan layanan yang berhubungan dengannya berjalan pada mesin masing-masing, maka kesalahan pada satu mesin akan berakibat hanya pada satu server saja. Berbeda dengan beberapa server yang menempati sebuah mesin. Kesalahan pada mesin akan mengakibatkan kesalahan pada seluruh server virtual. Kemudian ada kepadatan saluran jaringan. Sebagian besar virtualisasi penuh menggunakan kartu jaringan virtual, subnet virtual, dan menjembatani paket untuk dipetakan ke perangkat keras fisik. Jika host fisik hanya menjadikan sebuah kartu jaringan dan menyalakan beberapa mesin virtual yang mengeksekusi network intensive task, maka permintaan layanan ke sebuah kartu jaringan menjadi sangat padat. Kemudian menaikkan kompleksitas jaringan dan waktu debug. Penggunaan virtual network interface dan mesin virtual membuat manajemen jaringan menjadi lebih rumit, sehingga desain dan perancangan infrastruktur mesin virtual harus sangat cermat dan memakan banyak waktu. Kemudian, menaikkan kompleksitas administrasi. Sebelumnya telah disebutkan tentang menyederhanakan sistem administrasi. Hal ini tidak berlaku bila menggunakan sistem manajemen terindustri yang mengenal mesin virtual. Untuk itu berhati-hati saat membeli virtual mesin, yaitu virtual mesin yang dapat berkomunikasi dengan sistem manajemen terdistribusi. Selanjutnya, Kang. Kemudian ada jenis-jenis virtualisasi. Lanjut, Kang. Jenis-jenis virtualisasi yaitu ada virtualisasi jaringan, virtualisasi penyimpanan, virtualisasi server, virtualisasi data, virtualisasi desktop, dan terakhir virtualisasi aplikasi. Lanjut, Kang. Kemudian ada cara kerja virtualisasi, yaitu next. Nah, yaitu untuk menjalankan fungsinya, virtualisasi akan memakai lapisan perangkat lunak atau software bernama hypervisor. Software hypervisor inilah yang nantinya akan berperan dalam pembagian sumber daya fisik dari kondisi virtual yang diperlukan dan bertugas membagi sumber daya fisik ke berbagai lingkungan virtual sesuai kebutuhan dan memisahkannya. Secara umum, para perusahaan menggunakan perangkat virtualisasi ini dalam sistem operasional yang dihubungkan dengan beberapa server atau perangkat. Hypervisors akan membentuk sebuah lingkungan virtual atau VMs, virtual machine, dan mengirimkan instruksi terkait kebutuhan sumber daya tambahan dalam lingkungan fisik tersebut. Setelah itu, pengguna atau user dapat melakukan interaksi, perubahan, dan perhitungan di dalam virtual machine yang menjadi tempat tunggal data. Selanjutnya, hypervisor akan memberikan respon dan menyampaikan informasi pada sistem fisik serta melakukan penyimpanan perubahan terkait yang sudah dilakukan oleh pengguna. Virtual machine dapat digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari satu server pada server lain ataupun membuka keduanya secara bersamaan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi